Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa fil hadis innamal mu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu azim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehat walafiat jasmani maupun rohani. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami mewakili daripada kelompok 5 atas nama Ali Ilyas, Khairul Fahmi dan Taufikur Rasyidin akan mempresentasikan materi kami pada hari ini, yang mana kami ambil materi tersebut dengan tema manusia, nilai, moral, dan hukum. 1. Pengertian manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu atau mens, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Namun secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok jenius, atau seorang individu dalam hubungannya dengan lingkungan. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada masa bayi sepenuhnya, manusia tergantung kepada individu lain. Ia belajar berjalan, belajar makan, belajar berpakaian, belajar membaca, belajar membuat sesuatu atau sebagainya. 2. Pengertian nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. 3. Pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin mores, yang berarti adat kebiasaan. Kata mores ini mempunyai sinonim mos ataupun moris. Dalam bahasa Indonesia, kata moral berarti akhlak. A. Jenis moral. Ada 2 macam moral dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Yang pertama, moral deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. 2. Moral normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. B. Fungsi moral. Fungsi moral bagi kehidupan manusia diantaranya ialah: yang pertama, mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian masyarakat. 2. Menarik perhatian pada permasalahan moral yang kurang ditanggapi. Dan yang ketiga, dapat menjadi penarik perhatian manusia pada gejala pembiasaan emosional. 4. Pengertian hukum. Hukum dalam masyarakat merupakan tuntunan ataupun tuntutan, mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa atau di luar masyarakat. Maka manusia, masyarakat, dan hukum
merupakan pengertian yang tidak dapat dipisahkan sehingga menjadi pameo. Dalam kaitannya dengan masyarakat, tujuan hukum yang utama dapat diredukasikan untuk ketertiban. Hakikat fungsi perwujudan nilai moral dan hukum. Yang pertama yaitu hakikat nilai dan moral. Dalam kehidupan ini banyak sekali nilai yang melingkupi kita, nilai yang beragam dan dapat diklarifikasikan ke dalam macam atau jenis nilai, yaitu ada 3 macam. Yang pertama nilai materi, yang kedua nilai vital, yang ketiga nilai kerohanian. Dan yang kedua yaitu norma sebagai perwujudan dari nilai. Nilai penting bagi kehidupan manusia sebab nilai bersifat normatif dan menjadi motivator tindakan manusia. Namun demikian ini nilai belum dapat berfungsi secara praktis sebagai panutan perilaku manusia itu sendiri. Terus yang ketiga yaitu hukum sebagai norma. Hukum pada dasarnya adalah bagian dari norma, yaitu norma hukum. Jadi jika berbicara mengenai hukum adalah sebagai norma hukum. Hukum sebagai norma berbeda dengan ketiga norma sebelumnya. Perbedaan yang dimaksud di atas adalah norma hukum datangnya dari luar diri kita sendiri, yaitu dari kekuasaan lembaga yang resmi dan berwenang. Norma hukum dilengkapi sanksi pidana atau pemaksa secara fisik. Norma lain tidak dilekati sanksi pidana secara sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparat-aparat negara. C. Hubungan manusia dengan hukum. Hukum dalam masyarakat merupakan tuntuan, mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa atau di luar masyarakat, maka manusia dan masyarakat merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan untuk mencapai kepribadian dalam masyarakat. Diperlukan dengan adanya kepastian dan pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Kepastian ini bukan saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur, akan tetapi untuk mempertegas di Indonesia. D. Hubungan manusia dengan moral. Moral yang pengertiannya sama dengan etika dalam makna nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seorang atau kelompok dalam mengatur tingkah laku dalam ilmu moral. Banyak unsur yang dikaji secara kritis dilandasi rasionalitas manusia seperti sifat hakiki manusia, prinsip-prinsip kebaikan, pertimbangan. Moral lebih kepada sifat afilkatif yang berupa nasihat tentang hal-hal yang baik. Selanjutnya yang E, hubungan nilai dengan moral. Moral adalah bagian dari nilai, yaitu nilai moral. Tidak semua nilai adalah moral. Nilai moral berkaitan dengan perilaku manusia atau human tentang hal baik buruk. Dalam filsafat, nilai moral itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada nilai logika, yaitu nilai tentang benar salah. Yang kedua ada nilai etika, yaitu nilai tentang baik buruk. Yang ketiga nilai estetika, yaitu nilai tentang indah dan jelek. Kemudian ada beberapa unsur dari kaidah moral itu. Yang pertama yaitu hati nurani, merupakan fenomena moral yang sangat hakiki. Yang kedua, ada hati nurani merupakan penghayatan tentang baik atau buruk. Selanjutnya yang F, problematika nilai moral dan hukum dalam masyarakat dan negara. Yang pertama, itu pengaruh kaidah keluarga dalam pembinaan nilai moral. Keluarga berperan sangat penting bagi pembinaan nilai moral. Hal ini karena dalam keluargalah pendidikan pertama dan utama anak sebelum memasuki usia yang dewasa. Yang kedua, pengaruh teman sebaya terhadap pembinaan nilai dan moral. Pengaruh pergaulan dengan teman sebaya sangat mempengaruhi sikap perilaku generasi muda dalam hal moralnya. Berteman dengan teman yang baik, maka ia bisa mengikuti hal yang baik. Jika ia berteman dengan teman yang jelek, maka mereka bisa menjadi jelek juga.
Kemudian yang ketiga, pengaruh figur otoritas terhadap perkembangan nilai moral individu. Figur otoritas harus memberi contoh yang baik bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda pada saat ini. Kemudian yang keempat, ada pengaruh media telekomunikasi terhadap perkembangan nilai moral. Pengaruh media telekomunikasi akhir-akhir ini memang cukup memprihatinkan di kalangan generasi muda pada saat ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada pengaruh media elektronik dan internet terhadap pembinaan nilai moral. Media elektronik ini dan internet ini menjadi sarana penyebar luasan globalisasi yang mengundang unsur-unsur negatif di dalamnya. Pengaruh negatif tersebut dapat mempengaruhi sikap dan pikiran generasi muda kita pada saat ini. Selanjutnya, kesimpulan dari makalah kami kali ini ialah manusia, nilai, moral, dan hukum adalah suatu hal yang saling berkaitan dengan dan saling menjunjung. Sebagai warga negara kita perlu mempelajari, menghayati, dan melaksanakan dengan ikhlas mengenai nilai moral dan hukum agar terjadi keselarasan dan keharmonian dalam kehidupan kita. Manusia adalah individu yang terdiri dari jasad dan roh, dan makhluk yang paling sempurna, paling tertinggi derajatnya, dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kami dari kelompok 5. Jika ada kata-kata kami yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari kami pribadi. Saya mewakili dari kelompok 5 mengucapkan ribuan maaf jika ada kesalahan dalam penulisan makalah kami atau dalam penyampaian kami kali ini. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami undur diri. Akhirul kalam. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.